Halo Sobat Mediva, di mana kalian berada? Kali ini kita ulas populasi genetika versi lengkap yang banyak ditunggu para pencetak merpati, khususnya para breeder merpati. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ulas tanpa menunggu lama-lama. Apakah boleh merpati players telurnya ditetaskan? Mari kita ulas terkait hal ini. Sudah sejak lama saya tergelitik dengan pernyataan tidak boleh menetaskan telur merpati yang masih diterbangkan, dilombakan, atau dilarang keras menetaskan telur merpati yang masih diterbangkan atau dilombakan dengan alasan prestasi merpatinya akan terus turun, jeblok. Sebagian besar penggemar merpati balap khususnya banyak yang meyakini pernyataan tersebut, namun ada juga yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kalau burung tersebut masih dilatih, lomba jangan dianakkan, ditetaskan. Ini akan mengurangi daya, kekuatan karena diakibatkan naluri burung akan selalu teringat pada anaknya. Oleh sebab itu untuk rasa bersaing sesama players akan sedikit berkurang, tidak gairah. Tapi pernah ada kejadian, burung kinerja jadi turun ketika mabung, istirahat, telurnya ditetaskan. Apakah ini cuma kebetulan, atau memang kualitas burungnya sudah menurun? Mungkin karena, kebetulan, anaknya lebih bagus dari bapaknya, maka seakan-akan bapaknya kinerja turun. Kasus lain, Leonard berlomba dengan anaknya sendiri, singa laga. Kinerja Leonard tidak berubah, malah juara nasional. Berarti mitos ini tidak terbukti. Contoh sederhananya, misalkan kita ingin mencetak burung seperti Leonard, maka cari darah Leonard satu seri, misalnya 5 anak Leonard. Dari 5 anak Leonard itulah kita mengawali breeding. Kalau kita mau mencetak burung yang gayanya seperti Leonard, tapi bibitnya gado-gado, campuran berbagai macam terah, maka hasilnya pun akan gado-gado. Memang tidak ada jaminan bahwa kelima anak Leonard itu hasilnya akan bagus semua, tetapi kemungkinan karakter Leonard akan turun ke anaknya secara teoritis sangat mungkin. Di sini tentu diperlukan keahlian kita untuk menyeleksi anak Leonard yang fenotipenya mendekati Leonard. Tidak sembarangan anak Leonard. Untuk menerapkan genetik breeding, ada baiknya kita juga mempelajari ilmu genetika atau ilmu tentang penurunan sifat. Untuk menyederhanakan permasalahan, saya gunakan saja penurunan sifat. Selanjutnya kita gunakan istilah traits, yaitu keseluruhan sifat, ciri-ciri fisik dan psikis yang dimiliki merpati, yang disampaikan oleh Stephen van Bremen karena lebih sederhana tetapi cukup jelas dikaitkan dengan breeding merpati. Bremen mengelompokkan traits menjadi 2, yaitu 1. Non-additive traits yang meliputi vitalitas, daya tahan dan kemampuan untuk pulih dari kelelahan, sign to come into form. 2. Additive traits yang mencakup kecerdasan, mordant, mental tempur, speed, dan bakat yang jarak terbang, short, medium, atau long distance. Pada bagian lain, Bremen mengelompokkan kualitas otot juga sebagai additive traits. Non-additive traits bisa hilang atau berkurang akibat dari inbreeding, namun akan dapat dipulihkan kembali melalui outcrossing. Maksudnya burung-burung hasil inbreeding akan kehilangan atau mengalami penurunan vitalitas, daya tahan dan sebagainya. Tetapi apabila burung tersebut di outcross, maka turunan berikutnya akan pulih kembali normal. Sementara additive traits akan diturunkan kepada generasi berikutnya secara intermediary, setengah dari traits bapaknya plus traits ibunya. Misalnya kecerdasan bapaknya 95 dan ibunya 90. Maka kecerdasan anaknya adalah setengah, 95 plus 90, sama dengan 92,5.
Angka 92,5 bukanlah angka yang pasti, tetapi hanya secara teoritis saja. Dari konsep penurunan secara intermediari ini, maka dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu menyilangkan dua indukan yang kualitasnya bagus. Yang kedua, apabila salah satu burung disilangkan dengan burung yang additive traits-nya lebih rendah akan berakibat pada penurunan kualitas additive traits pada anak turunannya. Kalau kita membaca buku tentang genetik breeding, maka akan dijumpai istilah seperti inbreeding, linebreeding, crossing, outcrossing, dan lainnya. Tetapi penggunaan istilah-istilah tersebut selalu tidak konsisten antara penulis yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu kita kira perlu menyemakan persepsi mengenai arti dari istilah-istilah tersebut. 1. Inbreeding adalah penyilangan jantan dan betina yang mempunyai hubungan darah sangat dekat, yaitu antara bapak, ibu dengan anaknya, inbreeding vertikal, atau kakak dengan adik, inbreeding horizontal. 2. Linbreeding adalah penyilangan jantan dan betina yang masih mempunyai hubungan darah namun tidak terlalu dekat atau tidak sedekat hubungan dalam inbreeding. Yang masuk dalam kelompok penyilangan linebreeding antara lain kakek, nenek dengan cucu, paman, tante dengan keponakan, linebreeding vertikal, dan perkawinan antar sepupu, linebreeding horizontal. Untuk mengetahui seberapa dekat hubungan antara kedua individu, bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus inbreeding coefficient yang ditulis oleh Sewell Wright atau biasa disebut dengan Wright formula. Untuk mengetahui rumus dan cara menghitung inbreeding coefficient bisa dicari di Google. 3. Outcrossing adalah penyilangan jantan dan betina yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali. 4. Crossing adalah penyilangan jantan dan betina yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali, tetapi kedua-duanya merupakan burung hasil inbreeding. Crossing juga biasa disebut dengan istilah hibridanisasi, hybridization. 5. Backcrossing merupakan bentuk lain dari linebreeding, yaitu terah yang sudah kita miliki disilangkan dengan burung lain yang tidak ada hubungannya lalu anaknya dicross balik dengan dalah satu burung dari terah milik kita. Penyebab kegagalan peternak pada umumnya disebabkan oleh kesalahan waktu melakukan backcrossing karena apabila dilakukan secara gegabah justru akan merusak terah yang sudah ada. Kita coba bahas istilah tersebut satu persatu. Inbreeding 1. Beberapa aspek yang perlu diketahui dalam inbreeding adalah a. Inbreeding akan menyebabkan apa yang disebut dengan inbreeding depression atau degenerative effects seperti kehilangan vitalitas, rentan terhadap penyakit, ukuran semakin kecil, infertilitas, sampai cacat fisik. B. Inbreeding tidak menambah traits baru kepada anaknya, tetapi hanya mengumpulkan traits yang sudah ada pada indukan baik yang positif maupun yang negatif. Penambahan traits hanya dapat dilakukan melalui backcrossing. C. Inbreeding tidak menyebabkan turunan menjadi jelek atau cacat. Tetapi inbreeding akan memunculkan traits-traits negatif pada indukan yang tidak muncul karena bersifat resesif. Traits negatif ini selanjutnya dikeluarkan dari ternak kita melalui proses seleksi sehingga burung breeder kita hanya memiliki traits yang positif saja. Desired traits. D. Tidak semua terah cocok untuk inbreeding. Tetapi apabila kita memiliki indukan yang cocok untuk inbreeding, maka bisa dicoba dilakukan double inbreeding. Kalau ini hasilnya juga bagus, maka peluang keberhasilan breeding semakin besar. E. Inbreeding hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan proses seleksi yang sangat ketat. Anakan yang tidak memenuhi standar harus segera disingkirkan dari program breeding. F. Burung hasil inbreeding hanya cocok untuk menjadi breeder sementara untuk mencetak racer harus melalui crossing,
kecuali burung hasil inbreeding memperlihatkan vitalitas yang tinggi. G. Pada tahap awal inbreeding, kemungkinan besar anakan yang harus disingkirkan cukup banyak, bisa lebih dari 50%, tetapi semakin lama jumlah yang diafkir akan semakin berkurang. H. Meskipun bisa dipelajari, namun inbreeding lebih sulit dari line breeding, dan karenanya sebagian peternak menghindari inbreeding. Sebagai alternatif, banyak peternak yang hanya menggunakan line breeding meskipun proses pengumpulan traits lebih lambat tetapi lebih fleksibel, banyak pilihan penyilangan, dan proses degeneratif efeknya berlangsung lebih lambat. 2. Karena inbreeding tujuannya adalah mencetak breeder, maka yang penting dalam seleksi adalah melakukan progeny test. Ada beberapa cara, rumus, melakukan progeny test agar objektif. Burung hasil inbreeding sepanjang memperlihatkan vitalitas yang bagus, sebaiknya juga dilakukan seleksi dengan cara performance test, dimainkan, tetapi apabila vitalitasnya tidak baik, maka sesuai tujuannya, mencetak breeder, maka yang langsung dilakukan progeny testing. Kita lagi melakukan sampel. 2 ekor betina saya sedang dipakai inbreed dan linebreed oleh teman dan ternyata vitalitasnya sangat baik. Kalau bagus akan dicoba double inbreed. Keuntungan inbreeding adalah proses pengumpulan gen yang diinginkan bisa lebih cepat, namun kelemahannya juga banyak khususnya dalam bentuk degenerative effect atau inbreeding depression. 3. Beberapa penulis menyarankan, apabila kita belum mahir menggunakan inbreeding, lebih baik fokus kepada line breeding saja. Meskipun pengumpulan gen lebih lambat, tetapi gejala munculnya degeneratif efek juga lebih lambat. Keuntungan lain adalah lebih fleksibel dalam penyilangan dalam pengertian lebih banyak pilihan. 4. Untuk melakukan line breeding sebaiknya jangan terlalu jauh. Kalau kita gunakan inbreeding coefficient, IC, sebagai patokan, maka sebaiknya jangan menyilangkan yang IC-nya kurang dari 3,125 karena pengumpulan gen akan lambat. Burung hasil line breeding yang tidak terlalu dekat pada umumnya juga dapat menjadi racun.